Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramanallahu subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita sampaikan dulu. Pertama, makalah dari Mukhtasar Kitab Al-Kabair kayaknya masih ada beberapa. Untuk santri STQ yang belum mendapatkan silakan ngambil di lemari belakang itu. Yang butuh silakan ngambil, cuma di sawang tok, di sawang ramoro. Kalau ikut kajiannya rutin, insya Allah nanti diusahakan lagi. Dan materi Kitab Al-Kabir itu sebulan sekali, yaitu pada malam Ahad yang ke-3. Sebulan sekali, malam Ahad yang ke-3. Kayaknya sudah habis, silahkan. Lek rutin loh ya, lek rutin ya ora usah. Rutin enggak? Kalau setiap malam Ahad, terutama ketika rutin, setelah nanti buku digandakan lagi. Silahkan nanti mendata, mungkin di bagian khidmah nanti mendata yang belum mendapatkan berapa. Ada enggak ini khidmahnya? Data nanti kurangnya berapa, insyaallah diusahakan sehingga makalahnya ada, bisa dibaca dan dijaga, karena ilmu itu penting. Jangan sampai kitab disia-siakan. Ilmu penting, kitab jangan disia-siakan. Tidak perlu disampul yang rapi, aja ditulisi oret-oretan yang enggak karuh-karuan, aja digambari tuyul. Kayaknya senang gambar tuyul enggak? Kadang anak sekolah yang megelne gitu ya digambari tuyule dewi. Bahaya itu. Diprotes oleh kepala sekolahnya, apa toh Pak? Apa ya tuyule dewi digambar di Senen ini? Enggak boleh itu. Itu isinya Al-Qur'an, isinya sunnah, isinya mutiara yang agung, kalam Allah. Jangan disandingkan dengan tulisan sing elek-elek, apalagi gambar sing elek-elek. Hargai kitab, itu penting, karena di situ tertulis ilmu. Ilmu itu kegiatan paling utama. Yang pertama, kita di bulan Agustus, malam hari ini kayaknya malam ke-17 ya. Bangsa Indonesia memiliki kenangan mendalam. Terikrarkan tanggal 17 Agustus, yaitu kemerdekaan. Tentunya sesuatu yang harus disyukuri. Dan itu hak semua insan. Karena Nabi Adam dicipta pertama di surga, jelas merdeka. Anak turunnya ketika disulubi orang tuanya
juga ikrar tauhid pada Allah Ta'ala, itu merdeka. Setiap bayi yang lahir fitrah itu juga merdeka. Maka Islam, Allah Ta'ala menjaga kemerdekaan dengan diturunkannya wahyu, diutusnya Rasul, sehingga fitrahnya terjaga. Itu cara menjaga kemerdekaan yang hakiki. Sebab dengan manusia tetap lurus, nanti akan diberikan hak tempat tinggal, hak sarana. Memang bumi akan diwariskan kepada siapa yang dikehendaki. Ketika orang kafir gak layak terima warisan, akan dicabut, akan diwariskan kepada ahli tauhid. Fir'aun diberikan kerajaan, ternyata semena-mena. Ternyata Allah mencabut, lalu diwariskan kepada siapa? Nabi Musa dan umat. Abu Jahal juga semena-mena ketika mengurus Mekah. Ada Baitullah diisi dengan kesyirikan, ternyata Allah cabut. Dengan penaklukan kota Makkah diwariskan kepada kaum muslimin, dan itu akan terjadi di setiap waktu, karena nasib orang kafir semisal hancur, walil kafirina amsa luha, orang kafir akan mendapatkan nasib yang sama, nikmat akan dicabut, karena Allah telah menjelaskan wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bentuk kita mensyukuri kemerdekaan, mengisi kemerdekaan bukan dengan pesta pora, tetapi kembali merdeka Allah berikan untuk apa? Untuk apa Allah memberikan kemerdekaan? Agar bebas leluasa menyembah kepada Allah Ta'ala, cari ilmu aman, mengamalkan ilmu aman, mendakwahkan ilmu aman, menegakkan sholat aman, kesana kemari membawa risalah ilmu aman. Itu fungsinya Allah memberikan kemerdekaan. Makanya apabila kita bermajelis ilmu syar'i, manhaj benar, itulah asli orang yang menjaga kemerdekaan. Jangan semata mengatasnamakan menjaga kemerdekaan, menyukuri kemerdekaan, tetapi isinya malah kemaksiatan. Musik, nyanyi, tarian, pergaulan bebas, dosa, itu ternyata marak di mana-mana, katanya mumpung merdeka. Itu bahaya. Demikian juga ada masyarakat bikin acara tirakatan. Kira-kira malam hari ini ada nggak ada tirakatan? Nah, ini ada saksi tadi. Tadi Bapak Suni berangkat dari rumah ya, melewati jalan-jalan ditutup ya. Apa acarane? Tirakatan, isinya gendurinan, intisarinya memetri, artinya caos dahar, memberikan hidangan hadiah. Siapa yang dicaosi diberikan leluhur yang sudah mati, kalau momennya merdeka pahlawan yang diberikan hadiah, hadiah sedekah untuknya, amal soleh yang lain baca Quran untuk roh para pahlawan. Setelah mereka dikirimi, lalu diminta berdoa, mumpung kau sudah kembali kepada Allah, mintakan kepadanya supaya kemerdekaan yang kau perjuangkan dijaga. Itu jelas syirik, minta pada orang yang sudah mati. Kenapa merdeka malah diisi dengan penjajahan? Kenapa merdeka diisi dengan apa? Penjajahan. Apa penjajahnya? Kebodohan. Apa penjajahnya? Kesyirikan. Apa penjajahnya? Kebid'ahan. Apa penjajahnya? Aneka ragam kemaksiatan. Itukah syukur dengan bodoh? Itukah syukur dengan syirik? Itukah syukur dengan bid'ah? Itukah syukur dengan aneka ragam kemaksiatan?
maksiatan, itu bukan syukur, tapi itu kufur. Wala yardha bihimul kufra. Allah enggak suka, enggak ridha kepada kekafiran, dan diancam la in syakartum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya kita harus syukur kepada Allah Ta'ala. Momen yang berbarengan di masyarakat dianggap sangat penting. Ternyata kita berada di rumah Allah, sepetak tanah termulia di permukaan bumi. Apa sepetak tanah termulia di permukaan bumi? Masjid, bahkan kita di majelis ilmu. Semoga dengan ini kita memiliki pertanda orang baik. Semoga tanda kebaikan ini betul-betul baik. Semoga kebaikan yang sedang kita kerjakan, kita berharap betul-betul baik diterima oleh Allah, sehingga nanti dampaknya akan memberikan pengaruh baik kepada lingkungan. Karena itu lebih wangi daripada minyak wangi, ketika terembus akan membuat ruangan itu menjadi wangi. Harapannya nanti mereka akan terbawa. Nah, ini penting untuk kita perhatikan hal seperti itu. Ini poin 2 yang perlu kita sampaikan. Bagaimana kita hakikatnya mengisi kemerdekaan. Memperbanyak sedekah silahkan. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Karena zikir buat hati itu bagaikan air buat ikan. Kalau hati kita digambarkan ikan, airnya apa? Zikir. Apa resiko ikan diangkat dari air? Jawab, mati. Airnya jernih, sehat, tempat air luas, bahkan tanpa batas. Orang katakan seluas lautan. Salah, nanti ikannya akan sangat sehat sekali, karena dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungannya baik, akan berpengaruh baik. Makanya kita diperintahkan memperbanyak zikir. Fadkurullaha dzikron katsira. Perbanyak olehmu zikir. Jangan sampai bibirmu kering. Selalu basailah. Ada 2 kalimat yang ringan, tapi berbobot ketika ditimbang. Amat sangat dicinta oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Apa 2 kalimat itu? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ayo diungkapkan muni bareng. Apa 2 kalimat itu? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Zikir cukup di batin atau harus digerak-gerakkan? Enggak boleh zikir syar'i itu mek di batin. Hadil mengatakan ma taharokat bihi syafatahu, selagi 2 bibirnya bergerak-gerak. Makanya termasuk zikir sesudah sholat cuma mingkem ae. Enek sing zikir panggah mingkem ae. Tangane ngene-ngene tapi mulutnya panggah mingkem ae. Kering ya, basahi. Makanya harus taharokat, obah-obah. Ya, sapa yang selama ini zikir di batin, angkat tangan. Ayo ditekoni iki lho ya. Sapa yang selama ini zikire mek tangane utik-utik tok, tapi zikirnya tidak bergerak, ayo angkat tangan. Kalau ada, harus bibirnya taharrokat, bergerak-gerak. Allah mengatakan la tuharik bihi lisanaka. Kalau nyimak itu memang harus tutup mulut. Apaan situ? Taharuk, ubah-ubah gak oleh. Allah melarang la tuharik bihi lisanak. Litakjala bih, gak oleh. Itu kalau memang tugasnya nyimak. Idza quri'al Qur'anu
Wastami'u lahu wa ansitu. Bila Quran dibacakan, pasang telinga dan tutup mulut. Tapi kalau zikir harus taharokat, bibirnya bergerak-gerak. Basa Jawane sing kasar, lambene obah-obah. Dan Nabi SAW siang hari walaupun bacanya tidak terdengar, tapi beliau membaca. Sahabat tahu Nabi menghadap kiblat, sahabat di belakangnya, tapi ngerti Nabi itu membaca, padahal nggak diperdengarkan. Dari mana? Siapa tahu? Bittirabi lihyatihi. Apa? Obah-obah jenggote. Lo bergerak kalau begitu. Nek dikira aja mek di batin. Sopo pengen jadi ahli kebatinan. Engkau pengen tak sangoni tapi tak batin. Rasi dadi sangoni. Sedeko tak sangoni tapi si tak batin tok lah. Sopo sing mau jadi ahli kebatinan ngacung. Harus bergerak-gerak. Saling mengingatkan. Nanti ketika zikir bergerak-gerak koncone kok meneng ae, disenggol nanti. Ayo, obah bibirnya bergerak. Jangan dibatin tok. Itu poin ketiga yang butuh kita sampaikan. Zikir berdiri, duduk, berbaring itu tandanya bergerak-gerak. Kita ulang kembali poin pertama. Bila ikut kajiannya Kitab Al-Kabair itu ajak, silahkan nanti mendaftar ke bagian khidmah dan nanti melaporkan kepada saya. Tadi yang terbagi sisa-sisa kitab saja, habis saya stoknya ya. Nanti silahkan berapa, nanti insya Allah diusahakan. Bedanane sopo, nanti boleh segera menjumpai saya. Ustadz, ini nanti persiapan untuk menyiapkan kitab. Tak tunggu, sopo donaturnya, tak tunggu. Semoga rezekinya diberkahi. Sekarang kita masuk di halaman 17. Al-kabiratu at-tasi'atu, jenis dosa besar yang ke-9. Kita harus tahu macam-macam dosa besar supaya bisa menghindar, karena fungsinya memang luar biasa. Syarat diterimanya amal adalah dijauhinya dosa-dosa besar. Firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir angkum sayiatikum, sampai seterusnya ayat. Jika dosa-dosa besar itu kamu yang sudah mengetahui itu dilarang, kamu bisa menjauhi. Syiriknya jauhi, sihirnya dijauhi, makan harta anak yatim dijauhi, riba dijauhi, zina dijauhi, dan banyak sekali. Buku ini hampir mencapai 100, sekitar 70 berapa begitu. Itu kelompok dosa-dosa besar. Kenali untuk dijauhi. Kenapa? Karena dia menjadi syarat. Jika kamu bisa menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang, niscaya dosa-dosamu akan digugurkan. Itu dosa kecil dan dimasukkan di tempat masuk yang mulia. Sekarang yang ke-9 apa? Dosa besar adalah al-kadzibu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, melakukan kedustaan, di atas namakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti akan kita bikinkan rangkuman dusta itu apa dan seluk-beluk sekitarnya. Di antara tanda dosa besar, di antaranya apa tanda dosa besar? 1. Disebutkan ancamannya. Tanda dosa besar 1. Disebutkan ancamannya. Yang kedua, akan berkonsekuensi akan hukumannya, berkonsekuensi hukumannya. Mungkin akan ada hukuman-hukuman di dunia, semisal dikucilkan,
semisal di penjara, semisal dibuang, semisal dia akan kena hukuman-hukuman fisik. Mencuri ada hukuman fisik, menuduh ada hukuman fisik, zina ada hukuman fisik, dan juga ada ancaman-ancaman akhirat. Sejak Allah nggak berkenan memandang dengan penuh kasih sayang. Allah tidak berbicara berkaitan dengan kasih sayang. Allah pun juga tidak berkenan mengampunkan dosa-dosanya, dan bagi dia mendapatkan siksa yang pedih dan beraneka ragam macam-macam siksa yang sangat pedih. Makanya dosa-dosa yang diancam demikian dia masuk kategori dosa besar. Nah, itu dohono dhisik. Nanti lihat didoi, dijauhi dulu, itu nanti sholatnya diterima, posone diterima, sedekah diterima, zikirnya diterima, dakwahnya diterima. Nah, begitu. Jauhi dulu dosa-dosa besar dan tidak boleh berbarengan. Pilih yang hak, buang yang batil. Pilih tauhid, buang syirik. Pilih sunnah, buang bid'ah. Pilih ketaatan, buang kemaksiatan. Karena itu racun. Maulid rahimahullah ta'ala menjelaskan, al-kadhibu, orang melakukan kedustaan alan nabiyyi, atas nama Nabi SAW, kufrun, perbuatan kafir. Yungkilu anil milah, yang bisa memindahkan dari agama. Bagaimana yukhriju, mengeluarkan dari agama. Artinya bila dia mengaku sebagai orang Islam, copot keislamannya. Murtad kalau begitu resikonya. Wala roiba, dan tidak ragu lagi, anna ta'ammudal kadhibi, sesungguhnya orang yang bersengaja melakukan kedustaan. Berarti dusta itu tidak boleh, apalagi dusta atas nama Allah, jelas nggak boleh. Dusta atas nama Rasul, jelas nggak boleh. Wis ngerti nggak oleh, ada ancamannya, bisa murtad. Dia bersengaja, dinasihati nggak mau berhenti, suruh tobat nggak mau berhenti. Ketika diancam neraka, malah hangat koncone akeh harus bidadari dengan biduanita jerek. Tapi itu bidadari yang neraka ya, biduanita. Tapi ya tidak boleh ungkapan seperti itu. Katanya begitu, itu namanya pelecehan. Itu namanya orang yang bersengaja. Enggak ragu lagi, orang yang bersengaja melakukan kedustaan ala Allah, atas nama Allah, wa rasul, dan atas nama Rasulnya. Contohnya fi tahlili haramin, berkaitan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Allah haramkan khamr, dia katakan halal, itu obat penghangat badan. Kalau memang itu haram, kenapa dicipta? Diciptakan, disuguhkan, kenapa menikmati tidak boleh? Nah, gitu akal-akalan. Padahal Allah mencipta itu untuk ujian, untuk dilakukan atau ditinggalkan. Ada perintah, ada larangan, ada maju, ada mundur. Makanya orang seperti itu yang mengatakan dicipta, kalau itu semisal khamar, kalau nggak diminum ya untuk apa? Kalau memang itu tidak boleh, kenapa dicipta? Bila pancen pikiranmu ngono, kamu nanti akan jadi wong sing paling sugih. Nyapa? Wisine nggak kober kisenan. Nyapa? Begitu keluar langsung dimasak. Dicipta lo nggak untuk dimakan, untuk apa? Ya wis, isine wisimu masakan ndek ngono. Mau nggak kira-kira? Jelas tidak mau. Makanya Allah mencipta, ada yang diambil, ada yang tidak diambil. Nah, seperti itu. Allah mencipta binatang halal, ambillah. Allah mencipta binatang haram, haram, tinggalkanlah. Kenapa? Memang kamu diuji melakukan atau meninggalkan. Maka nggak boleh punya pemikiran, kalau memang nggak boleh, kenapa dicipta? Ya, tapi dicipta nggak dimakan untuk apa?
Nah, itu pemikiran kacau. Mungkin semisal itu diantara cara orang menghalalkan barang yang haram. Al-tahrimi halalin, atau mengharamkan sesuatu yang halal. Mengharamkan sesuatu yang halal. Apa contohnya? Mengharamkan sesuatu yang halal. Misalnya makan daging kambing itu boleh, buat saya haram. Yang halal buat saya babi. Nah begitu. Senada dengan itu. Kenapa? Karena saya tidak suka kambing, yang ku sukai kambing balap. Apa kambing balap? Siapa tahu? Huk. Nah, itu namanya kambing balap. Apa itu? Anjing. Ada sate kambing balap, ada. Di mana? Lombok. Itu yang haram malah dihalalkan, yang halal malah diharamkan. Kalau begitu membuat hukum sendiri. Mestinya yang memiliki kewenangan membuat peraturan itu yang mencipta langit dan bumi. Semisal yang mengatur rumah, pemilik rumah. Ini rumahku, ini yang ngatur. Langit bumi saya cipta, saya yang ngatur. Mestinya begitu. Sementara orang tadi nggak mencipta langit bumi, kenapa bikin aturan? Padahal itu adalah milik Allah. Yang Allah menjelaskan, ala lahul khalqu wal amru. Milik Allah, hak mencipta, milik Allah, hak mengatur. Lah manusia itu dicipta, kenapa bikin aturan, bikin halal haram sendiri? Makanya sikap kayak begitu kufrun mahdun, kufur murni. Berikutnya wa innama sya'nu, sesungguhnya perihal yang dibahas pada tema kali ini fil kadhibi alaihi, berkaitan orang yang melakukan dusta atas nama Rasul, fi siwadidika, yaitu dusta dalam bentuk yang lain. Yang sedang dibahas di buku ini, dosa besar adalah dosa besar yang tidak menyebabkan keluar dari agama. Dusta yang tidak menyebabkan keluar dari agama yang dibahas di buku ini. Makanya insyaallah nanti akan kita simpulkan macam-macam dusta bersama resikonya. Qala Nabiyyu dawuh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan bersolawat. Saya ulang, silahkan disebut dengan solawat. Bersabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuh beliau? Inna kadziban alayya, sesungguhnya dusta atas nama saya. Laisa ka kadzibin, dosanya tidak seperti dusta ala ghairi, atas nama selain saya. Mana kadzaba, siapa yang melakukan dusta alayya atas nama saya, muta'ammidan sengaja, wis ngerti enggak oleh ngengkel, tobato ragel mandek, ngengkel sampai mati enggak tobat, resikonya fal yatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia menempati, fal yatabawwa, silahkan dia menempati maq'adahu, tempat duduknya, tempat tinggalnya, minan nar. Ini termasuk dosa besar, dia diancam dengan neraka. Jelas dosa besar. Kenapa dusta atas nama Rasul kok enggak sama dosanya dengan dusta atas nama selain nama Rasul? Karena Rasul dan umat enggak sama. Rasul maksum, umat enggak maksum. Menodai kepada yang maksum enggak sama dosanya menodai kepada yang tidak maksum. Rasul punya kemaksuman. Kenapa? Karena menjadi nabi. Apa nabi? Ciri khas nabi: satu, manusia; dua, laki-laki; tiga, terbaik; empat,
dipilih oleh Allah. 5 diberi wahyu. 6 menjaga risalah yang ada. Kalau Rasul apa? 6 tadi sama, manusia, laki-laki, terbaik, dipilih Allah, diberi wahyu, menjaga risalah yang ada. Yang ketujuh, apabila risalah yang ada butuh di mansuh, Rasul itu petugasnya. Nabi hanya semata menjaga, Rasul nanti akan terjadi mansuh. Artinya sesuatu yang dinasah, nanti Rasul akan menjadi nasih yang menghapus. Makanya bila ada hukum yang berbenturan, yang dipakai perbuatan Nabi yang terakhir. Contoh, pada masa Nabi Adam ketika orang itu menikah, siapa dengan siapa? Saudara kandung. Di syariat di bawah Nabi kita, bolehkah nikah dengan saudara kandung? Jadi yang dulu dihapus, yang dipakai risalah Nabi kita. Silahkan nanti cari contoh-contoh yang lainnya. Kemudian karena dia itu sebagai orang yang diberi wahyu, dijamin semua perilaku itu contoh. Karena kelengkapan diberi wahyu, berarti dia tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak pernah bicara dari hawa nafsu, semuanya itu adalah wahyu. Kenapa? Memang jadi nabi, jadi rasul, wahyu. Entah itu dalam bentuk ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, pokoknya perilaku nabi itu wahyu. Makanya dikatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, contoh yang baik. Yang Allah perintahkan ikuti, wa atiullaha wa atiur rasul, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum fantahu. Taat kepada Rasul itu perwujudan taat kepada Allah. Wa may yuti Rasul faqad atau Allah. Tugas Rasul membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, mengajarkan kitab dan hikmah, mentazkiyah kepada umat, menyontohkan beramal, menyampaikan kabar gembira, mengentaskan manusia dari gelap menuju cahaya. Yang itu dijamin benar oleh Allah. Bila ada dosa kemanusiaannya, karena kemaksumannya dijaga, makanya terjamin ampunan. Allah menjelaskan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah menjamin dosa Nabi dulu akan datang diampuni. Adakah manusia biasa yang sekelas Rasul? Enggak ada. Makanya dusta atas nama Rasul enggak sama dengan dusta atas nama selain Rasul. Dusta atas nama Rasul, dosa ini menyebabkan murtad, tegak hujah, membantah, nggak mau tobat, nganti mati nggak mau berbenah, maka neraka selamanya. Maka sangat jelas, dusta atas nama saya nggak sama dengan dusta atas nama yang lainnya. Siapa yang dusta atas nama saya bersengaja, silahkan dia menempati tempat tinggalnya di neraka. Waqala, dan juga bersabda Nabi Muhammad, iki ya nek sing lambene gak obah-obah nih ya. Ayo dibaleni. Bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sing rongpah diubah nih. Man kadzaba alayya, siapa yang dusta atas nama saya, bunia dibangunkan lahu untuk dia baitun, rumah fi jahannam, ada rumah gratis. Siapa mau pesan rumah gratis di jahanam, angkat tangan. Gratis, rasa tuku, betul-betul gratis. Penghangatnya gratis, rasa tuku gas, kadang royoan gas wayah larang 30.000 padahal 16.000 sama kelepindo.
Gratis loh ya bahan bakarnya. Siapa yang memesan rumah gratis di Jahanam? Gimana pendaftarannya? Cukup menjadi pendusta. Apa pendaftarannya? Cukup menjadi pendusta. Itu daftar resmi menjadi penghuni rumah di Jahanam. Memang begitu. Siapa yang dusta atas nama saya, dibangunkan buat dia rumah di Jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini rawahu Ahmad dan itu sahih. Wa qala, dan juga berpesan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man rawa, barang siapa meriwayatkan, anni, dariku, hadisan, sebuah hadis, wa huwa yura, di mana dia sudah diperlihatkan, sudah diberitahu, annahu, hadis yang kamu riwayatkan itu kadzibun, hadis yang dusta. Apa contoh hadis dusta yang banyak menyebar di masyarakat? Apa contoh hadis dusta yang banyak menyebar di masyarakat? Terutama seputar tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, hampir ya? Hampir enggak? 12 Rabiul Awal. Sekarang bulan apa ini Hijriahnya? Yaitu orang yang mempromosikan, memperingati hari kelahiran Nabi. Di sana dikarang hadis palsu. Apa? Mana azzoma maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan, mengadakan perayaan peringatan hari kelahiranku, saya penjamin syafaat untuk dia di hari kiamat. Ada hadis palsu itu. Infaqu dirhamin ta'ziman maulidi ka'annahu anfaqa misla Uhudin zahaban. 1 dinar biaya membuat acara peringatan hari kelahiranku, maka itu nilainya lebih mahal daripada segede gunung Uhud emas. Nggak ada yang promosi kayak begitu. Bila kita dapat promosi-promosi kayak begitu, kita tanya lafadz Arabnya gimana, itu para perawinya siapa, oleh imam siapa, hadasana, nanti ke sahabat kalau Nabi SAW tanyakan dulu, ojo tulisannya al-hadis. Apa mana al-hadis? Cerita dongeng, dalam kurung al-hadis. Apa al-hadis? Cerita dongeng. Itu makna bahasa atau makna istilah? Cuma al-hadis tak ngono. Kabur itu, kabur. Al-Quran tunjukna surat apa? Karena Quran punya mana bacaan. Karena kata Quran itu ada mana bahasa, ada mana istilah. Yang dimaksud dia hanya tulisan Al-Quran itu mana bahasa atau mana istilah? Ini kan belum jelas. Kejar dulu. Makanya in ja'akum fasiqun binaba'in, kata bayanu, bila datang kepada kamu orang membawa berita, cek dulu. Hadis siapa riwayatnya? Gimana lafadznya? Mana rujukannya? Sekarang sudah zamannya HP, tolong dikirim ke saya. Nanti saya ikut membantu mencari syarahnya. Oke, itu ditantang loh ya. Tolong kirimkan. Dan ndak iso, ojo ngomong yang kamu ndak ngerti. Jangan ngomong yang kamu tidak ngerti. Kenapa? Orang yang meriwayatkan dariku suatu hadis, dia sudah diberitahu itu dusta, bahwa maka dia ahadul kadzabin, salah satu dari pendusta itu sendiri. Makanya pendusta itu bukan sebatas yang membuat dusta, yang mencerita-ceritakan, sing nge-share, sing menviralkan, itu pun juga termasuk krunya pendusta. Sehingga yang terkena dosa bukan sebatas si pengarang, tapi juga siapa yang punya saham keterlibatan. Sehingga dikatakan di sini bahwa ahadul kadzabin, salah satu dari pendusta, itu rawahu Muslim. Sahih, sahih hadisnya. Di dalam muqaddimah Sahih Muslim.
Berikutnya fala halaka bihadza, fala halaka bihadza anna riwayatal maudhu' la takhilu. Memiliki atau ini ya fala halaha, telah ada keterangan gamblang buat kamu bihadza dengan pembahasan ini, anna riwayatal maudhu', sungguhnya riwayat hadis yang maudhu'. Apa maudhu'? Makna bahasa diletakkan, artinya dikarang, artinya palsu. Itu la takhilu, tidak halal, hukumnya haram. Cerita dari anu nggak jelas, ikut sebagai pendusta, dan nanti resikonya akan dibikinkan rumah gratis di mana? Di jahanam. Nah, itu amat sangat mengerikan sekali. Berikutnya saya sempat menulis beberapa rangkumannya, apabila ada yang hendak mencatatnya boleh, silahkan dimanfaatkan bukunya, buku tulisnya. Dari poin yang ke-9, temanya dusta atas nama Rasul. Nomor 1, arti dusta. Supaya terampil menulis, gitu al ilma bil qalam, ikatlah ilmu dengan pena, ditulis maknanya. 1, arti dusta mengatakan sesuatu yang tidak cocok dengan kenyataan. Mengatakan sesuatu yang tidak cocok dengan kenyataan, itu arti dusta. Menyatakan, mengatakan, menyampaikan sesuatu yang tidak cocok dengan kenyataan. Katanya ya, ternyata tidak. Katanya 2, ternyata 3. Katanya sudah, ternyata belum. Katanya siap, ternyata tidak siap, ngapusi. Nomor 2, hukum dusta, yaitu haram. Dan itu termasuk sifatnya wong munafik. Apa hukum dusta? Haram. Dan dia termasuk sifatnya wong munafik. Idza hadasa kadzaba, kayak ngomong dusta. Hadisnya saya diktekan sepenggal saja, iyyakum wal kadzibah. Silakan ditulis, iyyakum wal kadzibah. Ini agak panjang nih hadis ini. Yang saya diktekan itu saja, iyyakum wal kadzibah. Itu Sahih Bukhari Muslim. Iyyakum punya mana naksutukum, saya memaksudkan ungkapanku ini kepadamu. Wal kadzibah artinya ikhdar al kadzibah, jauhilah sikap dusta. Itu sepenggal hadis pelarangan dusta. Maka itu hukumnya haram, dia termasuk sifatnya wong munafik. Walaupun munafik kelas kecil, tapi ketika ditumpuk-tumpuk lama-lama jadi besar, matinya munafiknya nifak besar, nanti ancamannya fid darkil aswali minanar, di tangga neraka yang paling bawah, ngeri. Makanya kita wajib jujur, wa kunu ma'as shodiqin, jadilah wong sing jujur. Walaupun itu nanti resikonya pahit, tapi manis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya saya bacakan, kuat nutut nulis ya tulisan, dene ora enggak mengapa. Silakan nanti dicari rujukannya. Fa innal kadziba, karena dusta, yahdi itu bisa menggiring, ilal fujur, kepada sifat pendosa, curang. Wa innal fujuro, sesungguhnya sifat curang, pendosa, yahdi ilan nar, menggiring ke neraka. Wala yazalu rajul, tidak henti-hentinya seseorang yakdzibu, dusta, wa yataharra, dan membiasakan al-kadziba, dusta, hatta yuktaba indallahi ta'ala, sehingga ditulis di sisi Allah Ta'ala kadzaban, sebagai
dusta. Itu tadi nomor 2, hukum dusta. Sekarang nomor 3, kadar dan bobot keharaman dusta. Yang keempat, cerita tentang apa? Kadar dan bobot keharaman dusta. 1, boleh disebut dengan istilah tauriyah, yaitu siasat dari bahaya. Ini macam dusta yang pertama, boleh disebut dengan istilah tauriyah, digunakan menghindari bahaya, siasat dari bahaya. Apa contohnya? Dusta yang boleh namanya tauriyah. Fungsinya bukan untuk memakan korban, tapi menyelamatkan diri dari ancaman bahaya. Sehingga bahaya dari dusta tidak ada. Cuma istilahnya menggunakan istilah dusta. Apa contohnya? Nabi Ibrahim bersama istri lewat wilayah kerajaan, berpotensi mau dirampas. Bila ketahuan dia itu istrinya, ketika ditanya siapa perempuan itu, jawabnya ukhti. Ukhti, apa maknanya ukhti? Saudara perempuanku. Kesan dia saudara kandung. Itu memiliki makna yang lain. Karena innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Berarti saudara itu ada saudara kandung, ada saudara seagama. Jadi tauriyah itu memang pengkaburan. Ini saudari yang dimaksud saudara kandung atau saudara seagama. Tafsiran Nabi Ibrahim saudara seagama, tafsiran dia saudara kandung. Nyapo salamu dewe, nyapo nafsiri ngono. Wong itu luas, nyapo kamu batasi. Pancen cerdas, harus dari beberapa makna pelajari dulu. Dengan kamu kejar saudara macam apa? Kan tanya gitu maksudnya. Salamu dewe, nyapo enggak tekok lebih lanjut. Wong itu maknanya pirang. Itu walaupun dikatakan kamu dusta, tapi itu bukan dusta, itu namanya tauriyah, untuk menghindari dari bahaya. Tapi ojo ditanya bagian pembagi makanan untuk jatah dereng apa? Dereng double. Oh, ini bahaya ini. Dereng double ya bener. Tapi yang dimaksud ya duduk kuwe, apa memang pembagian itu mendino double-double? Kok punya maksud dereng double? Nah, kira oleh ya melekoto panitia ini. Nggak boleh yang itu namanya golek penai, bukan menyelamatkan diri dari bahaya. Beda, nggak bisa disamakan. Tangkap saja seperti itu, dihukum nanti. Nomor 2, haram walau korbannya orang kafir. Ini bobot dan kadar keharamannya. Yang kedua memang haram walaupun korbannya orang kafir, yaitu untuk transaksi sosial. Makanya ada ancaman wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu kan ada unsur dusta kan? Timbangannya seimbang tapi dimasuki benda lain sebagai penyeimbang. Aslinya benda yang ditimbang itu enggak seperti itu. Itu kan termasuk dusta. Siapa itu pembelinya? Umum. Bisa kafir, bisa orang iman. Ancaman hadisnya, ayatnya jelas, wailul lil mutaffifin, celaka orang mutaffif, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanahum yukhsirun. Nimbang untuk orang lain dikurangi, untuk dirinya jelok tambah. Ini jelas untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Itu walaupun korbannya orang kafir tidak boleh. Tapi enek wong sing penggaene ngapir nih. Kalau punya harta dihapusi gak apa-apa. Ibaratnya harta mereka itu adalah mahkota di atas singa. Pokok singane dituruni merem, mahkotanya dicipuk.
Ada pemikiran seperti itu di masyarakat. Itu kelompok takfiri, kelompok khawarij, mengatakan kelompoknya yang benar selebih dia adalah kafir sehingga boleh dirampas hartanya. Ini penyakit. Itu penipuan bergaya agama. Hukumnya apa? Haram. Lalu yang ketiga, dosa besar karena masuk wilayah buhtan. Ini kadar bobot keharaman yang ketiga adalah dosa besar karena masuk wilayah buhtan. Apa itu buhtan? Bikin dusta atas nama orang lain yang tidak melakukan. Silakan ditulis. Yang nomor 3, dosa besar masuk pada wilayah buhtan, yaitu membuat dusta atas nama orang lain yang tidak melakukan. Masuk kategori tuduhan kalau begitu. A tidak mencuri, katanya mencuri. Sehingga A yang dikorbankan nanti akan ditangkap. Sekarang kita ambil contoh kasus buhtan. Dia yang melakukan dusta tapi diatasnamakan orang lain padahal mereka tidak. Apa contoh kasusnya? Kisah pembunuhan di Bani Israel, akhirnya mengadu pada Nabi Musa, diperintahkan itbahu baqarah, sembelihlah sapi betina. Apa itu kisahnya? Ada orang kaya raya, gak punya keluarga, artinya anak turun yang dimaksudkannya, lalu mengambil anak angkat, semisal keponakannya. Akhirnya anak angkatnya dienakkan masih kurang enak. Akhirnya dia ingin menguasai harta orang tua angkatnya, lalu membuat rekayasa dengan dibunuhnya. Setelah itu jasadnya dibuang ke rumah tetangganya, lalu teriak-teriak, kalian membunuh bapak saya. Siapa membunuh sebenarnya? Dia, tapi dituduhkan kesan, itu namanya buhtan. Sono nggak ngelakoni, dikatakan kono sing ngelakoni, kalian membunuh bapak saya. Akhirnya mereka tidak terima, diadukan kepada Nabi Musa. Apa perintah yang dititahkan? Sembelihlah sapi betina. Nah, gitu kan kisahnya. Itu contoh buhtan. Ngono ki dosane luwih gede daripada dusta kelas biasa. Karena memakan korban orang lain yang mereka nanti akan kena hukuman padahal mereka itu tidak melakukan sama sekali. Luwih gede nanti dosa. Yang keempat, tema kadar bobot keharaman sampai kepada kadar murtad. Nah, ini paling berat ini kalau gitu. Sampai kepada masuk pada kadar apa? Murtad. Ngeri kalau begitu. Apa itu? Dusta atas nama Allah dan atas nama Rasul. Ini kadar bobot keharamannya sampai kepada kelas murtad. Apa itu? Dusta atas nama Allah, atas nama Rasul, yaitu membikin syariat sendiri tapi katanya ini dari Allah, katanya dari Rasul. Saya ulang, nomor 4 murtad, yaitu dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasul, yaitu keterangannya membikin syariat sendiri tapi katanya ini dari Allah, ini katanya dari Rasul. Ini menyebabkan murtad wong sing ngono kuwi. Menyebabkan apa? Murtad. Dalilnya gamblang di surah Shaf, tolong bacakan. Faman adzlamu fadl.
Jazakumullah khairan. Wa man adlamu, enggak ada pihak yang paling zalim. Adlamu isim apa? Isim tafdhil, maknanya paling. Enggak ada orang yang paling zalim, berarti zalim kelas pol. Masuk kategori zulmun azim. Zalim sing paling gede. Adlam paling zalim. Musyrik kalau gitu, terancam neraka kalau gitu. Kenapa? Membikin agama baru. Mimman daripada orang yang iftara membuat dusta ala Allah di atas namakan Allah, bukan dari Allah, katanya dari Allah. Termasuk pembikin sholawat baru, entah sholawat Badar, sholawat Tibul Qulub, sholawat Jibril, sholawat Nariyah, katanya dari Allah, dari Rasul, berpahala demikian-demikian. Mana dalilnya? Kok enggak ada? Suruh tobat enggak mau. Berarti ngarang agama, ngono ki gak oleh tobat to. Ini panggah ngengkel. Itu masuk kategori murtad. Kenapa? Bikin agama baru. Bikin sholawat baru. Dan semisalnya. Ayatnya jelas, enggak ada orang yang paling zalim daripada orang yang bikin dusta atas nama Allah. Bahwa sementara dia yud'a sudah diajak Islam kepada Islam, kepada tauhid, kepada ilmu, kepada beragama yang lurus. Wallahu la yahdi al-qauma adzalimin. Allah tidak berkenan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Demikian macam-macam kadar bobot keharaman dusta, ternyata macamnya banyak. Semoga dengan begitu gamblang di sisi kita, sehingga dengannya kita nanti akan terjaga dari dusta dan segala macamnya yang hukumnya haram. Demikian kita sampaikan. Bila benar semata rahmat dari Allah, semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita. Bila salah, memang kita bisa salah. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Ada tanggapan, disilahkan. Yeah. Sholat ya harus membaca, tidak boleh sholat di batin. Enak sih sholat di batin? Nggak boleh. Harus membaca. Harus membaca. Fatihah komek di batin tok, nggak sah sholatnya. Fatihah itu rukun masalahnya. Salam mek di batin tok, berarti rong salat, nggak sah. Kalau belum tahu, hanya dosanya belum tahu, les ngerti, nggak gelem menggerakkan, itu tidak sah. Dianggap nanti meninggalkan sholat. Apalagi? Karena syaratnya jelas, ma taharat bi safatau, selagi bibirnya bergerak-gerak. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.